Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira, saya dari kelas 11.5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran geografi pada bab 3 yang berjudul lingkungan dan kependudukan. Pertama, ada lingkungan sebagai habitat hidup keberlanjutan. Pengertian lingkungan, ekosistem, dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Ekosistem didefinisikan sebagai wilayah geografis termaksud semua organisme hidup, lingkungan fisik mereka, dan siklus alam yang menopang mereka. Etika lingkungan. Etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi makhluk hidup dalam berperilaku, dalam menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Lalu ada jenis-jenis lingkungan hidup. Jenis lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada lingkungan biotik. Lingkungan biotik terdiri dari setiap makhluk hidup, lingkungan alam yang saling berinteraksi dan mempengaruhi, seperti mikroba, tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan tingkat tropiknya, lingkungan biotik dapat dibedakan atas komponen autotrofik dan heterotrofik. Komponen autotrofik terdiri dari organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri dari bahan-bahan organik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Lalu ada komponen heterotrofik. Komponen heterotrofik terdiri dari organisme yang hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan organisme lain sebagai bahan makanannya. Selanjutnya ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik dikenal sebagai unsur fisik. Lingkungan abiotik merupakan penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Banyak contoh lingkungan abiotik yang terdapat di sekitar kita seperti udara, air, angin, dan matahari. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya terutama terdiri dari unsur-unsur yang tidak terwujud yang diciptakan manusia. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi tindakan, perilaku, hubungan, persepsi tentang cara hidup, dan kelangsungan hidup manusia. Lingkungan sosial yang berkaitan dengan kebudayaan, material meliputi hal-hal yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contohnya rumah, jalan, rel kereta api, pertanian, dan industri. Lingkungan sosial yang berkaitan dengan kebudayaan yang mencakup warisan budaya seperti adat, tradisi, bahasa, dan seni. Selanjutnya ada manfaat lingkungan. Lingkungan hidup yang terdapat di sekitar kita memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut adalah manfaat-manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan menyediakan sumber alam yang strategis untuk diproduksi. Yang kedua, lingkungan dapat menyerap limbah dari kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh manusia pada sampai batas. Yang ketiga, lingkungan dapat mendukung kehidupan. Yang keempat, lingkungan dapat memberikan jasa wisata melalui daya tarik wisata yang dimilikinya. Lalu ada kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Pengertian kualitas lingkungan hidup dan pentingnya bagi kehidupan. Jadi, lingkungan hidup yang berkualitas dapat diartikan sebagai lingkungan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti makanan, perumahan, pendidikan, rasa aman dan nyaman. Lalu ada indeks kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari nilai indeks kualitas lingkungan hidupnya. Indeks kualitas lingkungan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Yang pertama ada indeks kualitas air. Indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air, yakni nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah tertentu.
Yang kedua ada indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Yang ketiga ada indeks kualitas lahan. Adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Yang terakhir ada indeks kualitas air laut. Indeks kualitas air laut adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Itu ada dua. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya lingkungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Faktor alam antara lain seperti kondisi iklim, perubahan cuaca, tingkat kesuburan tanah, dan bentuk permukaan bumi. Yang kedua ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi dukungan lingkungan antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, teknologi, serta tradisi, nilai, dan sikap masyarakat. Lalu ada masalah-masalah lingkungan. Lingkungan yang berkualitas penting bagi semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Meskipun demikian, ada kalanya perilaku manusia memberikan dampak langsung bagi munculnya masalah lingkungan. Dampaknya tentu saja mengganggu kualitas hidup manusia. Inilah yang membuat masalah lingkungan menjadi perhatian masyarakat. Ada beberapa masalah lingkungan yang patut kita perhatikan. Yang pertama ada global warming atau pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu global secara bertahap yang disebabkan emisi gas yang memperangkap panas matahari di atmosfer bumi sebagai efek gas rumah kaca. Yang kedua ada pelapisan-lapisan ozon. Penipisan pelapisan ozon yang disebabkan pelepasan senyawa kimia yang mengandung gas klorin dari industri dan aktivitas manusia lainnya. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya penyakit kanker kulit, katarak mata, dan kerusakan genetik dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara terkontaminasi oleh zat yang tidak diinginkan berefek pada kehidupan manusia dan organisme hidup lainnya. Lalu ada pencemaran air. Pencemaran air mengacu pada masuknya zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup ke badan air, seperti danau, sungai, dan air tanah. Ada penyebab dari pencemaran air seperti limbah kosmetik, limbah industri, limbah pertanian, tumpahan minyak, dan polusi termal. Lalu ada pencemaran pantai dan laut. Pencemaran pantai dapat terjadi melalui aliran sungai, kegiatan lepas di pantai, dan intrusi air laut ke dalam tanah. Pencemaran laut antara lain sisa operasional kapal, limbah industri, tumpahan minyak lepas pantai, dan sampah laut. Pencemaran laut dapat menyebabkan kerusakan laut dan membunuh berbagai kehidupan yang terdapat di dalam laut. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan adanya bahan pencemar dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga dapat mengancam status kualitas ekologis dan menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Terakhir, ada peningkatan jumlah populasi. Manusia bagian dari alam. Manusia memperoleh semua makanan, pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya dari alam. Upaya yang dapat dilakukan agar masalah-masalah yang ada di lingkungan tidak terjadi adalah: yang pertama, mengatasi pemanasan global. Kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menjaga kelestarian hutan dan ruang terbuka hijau lainnya, mengurangi pembakaran sampah. Yang kedua, melakukan pelestarian udara dengan cara menanam pohon di lingkungan sekitar agar gas-gas yang berbahaya dapat diserap, mengurangi emisi, dan bahkan menghindari pemakaian gas berbahaya. Mengatasi lingkungan air.
kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Sementara itu, cadangan air bersih semakin terbatas jumlahnya. Hal ini akan menyebabkan siklus air krisis. Krisis air dapat diatasi dengan melakukan gerakan hemat air, gerakan menanam pohon, konservasi daerah aliran sungai, mengurangi pencemaran air, dan desilinasi air asin menjadi air tawar. Yang keempat, melakukan pelestarian air laut dan pantai dengan melarang penangkapan ikan yang menggunakan pukat harimau, melarang pengambilan karang, tidak membuang limbah dan sampah ke laut, melakukan reklamasi pantai, melakukan pelestarian tanah dengan cara menanam berbagai vegetasi untuk mengatasi erosi, dan membuat terasering pada lahan miring.